Halo, selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali lagi bergabung bersama kami di sini setiap malam Jumat atau Kamis malam bersama dengan saya Juanita Ari dan rekan saya yang paling ganteng Ahmad Sabran. Terus dulu kita tempat baru nih kita pakai studio baru, lebih terang seterang masa depan. Amin, ya nggak dokter? amin. Selamat malam dokter Malam, Binsar, Pak langsung Dokter. aja kami Luar menyapa. biasa. Terang. Terang. Ya. dari tadinya hitam jadi putih sekarang Pak Putih, Dokter. ya, secerah masa depan kita. Iya, Ya. amin, amin. Baik dokter, karena ini studio baru, jadi kita punya tema yang baru nih dok. Ya. Nah temanya juga harusnya bikin bahagia, seks Bahagia. sehat Pada pada usia usia lanjut. lanjut bisa buat bahagia. Bukan Lebih berarti pada usia middle, pada Ya. usia awal-awal tuh nggak bikin bahagia Ya, ya. Tapi ya. tentunya ini kita mau ngobrol dok. Padahal Ya. kadang-kadang kan kalau usia lanjut kan udah sekian puluh tahun gitu ya, sampai kayak Sabron udah 30 tahun menikah gitu ya. Belum lah, belum. Gitu ya. Oh kirain udah bosan terus nggak jadi happy gitu kan. Nah ini dokter Binsar ahlinya. Ya. Jadi gimana dok? Ada satu satu slogan. Ya, seks pada usia usia muda itu sampai usia pertengahan, seks adalah kenikmatan hidup. Tapi pada usia lanjut, seks itu adalah perjuangan hidup. Ya betul Mbak Ari Jadi ya. harus berjuang dulu buat bahagia gitu ya dok? Sabarnya berjuang supaya apa? Berdiri. Itu dia ya. Berjuangnya supaya berdiri. Ya berjuangnya supaya vaginanya basah. Ya makanya dikatakan seks pada usia lanjut bisa bahagia nggak sih? Nah, bisa membuat orang itu. Saya setuju. Artinya begini. Saya sering bilang Mbak Ari, Mas Sabran di dalam setiap talk show kita, saya sering bilang bahwa kemampuan seks itu adalah gambaran kebugaran tubuh. Ya Mbak Ari ya. Mikirin aja udah bikin seneng ya dok ya? Iya. Belum Seks melakukan itu ya dok? gambaran Kebugaran. kebugaran tubuh sampai usia lanjut. Nah, saya sering bicara di talk show kita bagaimana gangguan jantung, gangguan hormon, gangguan tubuh yang lain itu akan mengganggu ujung-ujungnya terakhir sekali terminal itu namanya kebugaran seksual, ya kan? Jadi kebugaran seksual adalah gambaran pada usia lanjut apakah tubuh seorang pria atau wanita itu bugar atau tidak. Nah, jadi kalau dikatakan seks yang baik, seks yang bagus pada usia lanjut, pasti Mbak Ari, Mas Sabran, orang tersebut akan bahagia karena bisa melakukan Mbak Ari. Ya, setelah ejakulasi, setelah mengalami orgasme, seorang pria atau wanita pasti dia yang namanya mengalami satu kesenangan, hormon endorfin itu keluar. Iya. Kalau bagi seorang wanita, banyak sekali wanita berkata, kan kalau wanita tuh cenderung pasif dok. Ya artinya cenderungnya ya kadang-kadang udah nggak bisa lagi, ya paling-paling melayani. Tetapi pada intinya adalah pada waktu dia bisa melakukan hubungan seksual, artinya waktu dia bisa bersenggama yang namanya hubungan seks, dia merasakan fungsinya. Ya pada seorang wanita, Mas Sabran, ya Mbak Ari ya, kalau dia kering apa? Siksa. Nah menimbulkan praduga prasangka yang bermacam-macam. Ya nanti suaminya lari ke pelukan wanita lain lah, atau suaminya nanti merasa bagaimana lah, si istri juga bagaimana. Nah itu dari sisi wanita. Dari sisi pria, seks pada pria usia lanjut itu pada pria, kan ini usia lanjutnya kan pria wanita. Nah kalau pria itu paling sulit apa? Ereksinya. Jadi harus dibantu gitu ya dok? Pengennya pengen. Tapi Nggak bisa. Ini dia alat tempurnya mandek nih. Nah, saya harus kasih tahu buat para pembaca Tribun Warta Kota, kalau pada pria usia lanjut memiliki gangguan ereksi yang paling dominan, gangguan ereksi, biasanya pembuluh darah sudah mulai bermasalah. Tapi pria ini tadi ya dok ya? Pria, ini pria. Tapi jangan lupa kadar hormon juga berperan. Nah, kalau si wanita sudah mulai kering vaginanya, sudah mulai tidak ada gairah lagi, yang bermasalah apa? Mas Sabran, Mbak Ari, hormonnya. Ya, jadi yang banyak datang itu kalau ada pernikahan usia lanjut. Nah, ini dia, harus well prepare. Well prepare. Kasih tips dong dok,
kalau misalnya harus menikah di usia lanjut? Ya, pertama-tama cek hormon. Buat para pembaca, pendengar Tribun, Warta Kota yang dengar talk show ini, saya cuma bilang cek hormonnya Itu bisa dilakukan di mana, Dok? di lab. Baik. Pasti Jadi di lab. harus datang ke androlog dulu gitu ya, Ya, Dok? pokoknya datanglah ke dokter androlog atau obsgyn. Obsgyn yang mengerti, dokter kandungan ya, yang mengerti problem seks, penanganan gangguan seks. Kalau susah, tidak ketemu, WA saja saya. Iya. Iya, paling gampang gitu. Ya udah yang gampang ke dokter bisa Nah, aja lah gitu. Cek hormon estrogen bagi wanita, cek hormon testosteron bagi pria. Itu langkah awal. Setelah itu, kalau memang si wanita merasa vaginanya kering, ya harus diobati tentunya. Kalau si pria mengalami ereksi terganggu, terhambat, maaf ya, sampai hanya derajat 1, seperti apa, Pak Sabran? Seperti tape. Tape ya, bukan tape uli, Bukan, tape. Jadi sudah mengalami yang gangguan ereksi, harus diperbaiki. Nah, jadi kalau seks pada usia lanjut itu bisa dikerjakan, tanda kita bugar. Baik. Pak Ya. Dokter, kalau tadi Pak Dokter bilang endorfin ya Pak Dokter, Ya. setelah ejakulasi dan setelah Orgasme ya. Beda nggak sih Pak Dokter endorfinnya misalnya pasangan muda sama pasangan tua? Artinya mereka bahagianya beda nggak tingkat bahagianya? Gini, Kesenangannya? pada orang muda Mm-mm. itu easy to achieve. Oh, gampang Sangat diraih. mudah untuk mengalami seks orgasm. Oke. Tuh orang muda Mbak Ari, gampang banget. Baik pria atau wanita, ini era modern loh. Iya. Ya, kalau dikatakan wah wanita hai. Dan mungkin memang karena masanya mereka ya, Dokter? Iya, karena memang masa reproduksi, masa memiliki untuk kecenderungan memiliki anak lebih besar, masih bugar. Jadi usia 40 ke bawah, 45 40 ke bawah is very easy. Tapi dikatakan usia pertengahan 45 ke atas, apalagi 60 ke atas, nah ini nih susah. Susah Mas Abran. Perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Jadi seks pada usia muda kenikmatan hidup. Begitu 45 ke atas perjuangan. Nah, karena apa? Karena bicara organ-organ sudah mulai mundur nih Mbak Ari, ya toh? Kan organ pria wanita sama, ada pembuluh darah, cuman model alat reproduksinya aja yang berbeda. Kalau si wanita itu kantong atau lobang atau yang namanya rongga, nah si pria ini adalah penis yang menonjol. Tetapi pada intinya sama, dan itu ada pembuluh darah, jaringan saraf, ada namanya hormon, ada namanya yang elastisitas juga berperan di dalamnya. Nah, banyak pria berpikir begini, wah penis itu isinya otot, Padahal bukan. isinya jaringan ikat. Padahal penis itu isinya apa? Pembuluh darah. Waktu dipijit selesai urusan. Yang ada cuma apa Mbak Ari? Bengkak. Pecah pembuluh darah. Gede barangnya, tapi ereksinya hilang. Pecah pembuluh darah. Jadi buat para pria, apalagi yang menjelang usia 60 atau di atas 60, jangan pernah penis itu dipijit. Dan buat wanita, ada banyak pertanyaan Mbak Ari begini. Bisa nggak vagina saya rapat kembali? Iya. Ya, kita pernah bahas. Iya. Loh, vagina itu nggak bisa lagi yang namanya pernah melahirkan, usia lanjut dan sudah mengalami atau namanya ada aktivitas seksual, ya nggak mungkin lah. Rapat lagi. Makin kendur toh kulitnya, Iya. ototnya begitu. Jadi mungkin itu dulu. Nanti kita ada yang bertanya, mungkin bisa kita lengkapi Mbak Ari. Baik, Dok, ini ada pertanyaan ya, Dok ya. Jadi dia tanya gini, dokter saya itu menikah yang kedua kalinya. Nah, pasangannya dia dengan pasangannya beda usia 15 tahun gitu loh dokter. Saat ini sekitar 70-an. Umur siapa ini? Umur si laki-lakinya Oke, tentunya. 70-an. Iya. Ya. Kemudian dia beda 15 tahun ya, Dok. Terus yang jadi pertanyaan adalah apakah jika kami masih boleh dan masih bisa memiliki anak, mengingat istri saya ini adalah gadis atau belum pernah menikah gitu. Tapi persoalannya bukan masalah gadisnya Mbak Ari. Masih menstruasi atau enggak? Oh baik, karena usianya Iya, juga 55 loh. Kan 70, Beda 15 tahun. 15 tahun 55. Iya.
menopause usia berapa? 50 sampai 52. Jadi kemungkinan besar sudah menopause tuh Mbak Ari. Jadi agak sulit ya dok ya. Saya cuma katakan kalau sudah menopause, produksi sel telur selesai, berhenti, sehingga akhirnya apa saya katakan nggak bisa lagi punya anak. Baik, kalau untuk pasangan-pasangan yang seperti ini dok, mungkin pernikahan kedua di usia lanjut, untuk tips bahagianya itu bersama dengan pasangan bisa kayak gimana sih menurut saran dari dokter? Pertama-tama untuk para pendengar Tribun Warta Kota, tips bahagia dari saya pada pernikahan usia lanjut, bukan pernikahan pertama ataupun pernikahan pertama. Kalau sudah pernikahan di atas usia kita katakan 50 ke atas ya, nggak usah lagi orientasi anak. Jadi ya udah buat bahagia dua aja, berdua gitu teman. Ya dok ya? Oh baik. Teman. Yang ya, fungsi untuk rekreasi teman, itu ya dok? Rekreasi ya. Untuk yang namanya intimasi ya toh. Yang 4 pilar, prokreasi, rekreasi, lalu intimasi baru institusi ya. Jadi istilahnya, biar aja itu namanya teman. Lu banyak yang nanya Mbak Ari sama saya. Ibu-ibu ya udah suaminya meninggal ya, janda ya, meninggal, minta dicariin teman. Bukan usia muda lagi, 60 ke atas. Karena butuh teman ngobrol itu ngobrol. ya dok ya. Jadi intinya buat ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin menikah di usia lanjut, jangan pernah orientasi anak. Oh iya dong. Nanti orientasi anak ribut lagi. Iya. Baik yang punya anak satu, bawa anak sama-sama problem, ribut gitu. Jadi intinya adalah seks pada usia lanjut. Jadi bisa melakukan hubungan seks, bisa menjadi teman, keintiman itu terjaga ya Mas Abran ya? Iya. Itu aja jawaban saya. Fungsi reproduksinya sudah nggak bisa ya Pak Dokter ya? Fungsi reproduksinya sudah sulit. Sulit ya? Sulit. Jadi artinya untuk membuahi, untuk dibuahi udah sulit ya. Iya. Jadi hanya untuk fun gitu. Baik. Ya. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir nih dok. Ini kebetulan datang dari seorang wanita yang menikah dengan pria bule atau pria warga negara asing. Widih. Nah ini dia usianya sekitar 40-an. Yes. Kemudian calon suaminya itu beda sekitar 20-an. Yeah. Nah buat dia pertanyaannya adalah, dok saya dengar kalau pernikahan dengan pasangan WNA itu nafsu seksnya terlalu tinggi, benar nggak ya dok? Saya jadi takut. Nah, ini luar biasa, ini pertanyaan luar biasa. Pendengar Tribun Warta Kota, saya banyak dapat kasus. Suaminya bule, istrinya itu sama suami beda 15-20 tahun. Tidak seperti yang dibayangkan Mbak Ari. Oh, jadi sebenarnya sama aja ya Sama dok, ya? aja dengan kita. Ya, mohon maaf ya, apalagi orang-orang asing itu kan biasa dengan alkohol. Alkohol kita tahu menurunkan kadar testosteron, merusak pembuluh darah. Sehingga akhirnya saya dapatkan bahwa rata-rata usia 48, 50, waktu mereka itu akhirnya kesulitan seksual. Tapi punya problem baru lagi, apa itu Mbak Ari? Prianya sulit untuk mau diobati. Jadi akhirnya ya bagaimana? Jadi nggak ketemu. Jadi intinya begini, bukan bicara orang asing seksual drive-nya tinggi, enggak, belum tentu. Itu fakta di lapangan. Jadi ternyata struktur organ metabolisme orang asing dengan orang kita Indonesia sama. Cuman beda muka, mereka lebih mancung, badan lebih besar, warna kulit lebih putih. That's it. Itu saja. Tapi secara organ, secara metabolisme sama. Makanya dikatakan di atas 55, 60 kalau bisa berhubungan seks, mantap, bagus. Karena itu membuat hidup kita lebih berarti, lebih bugar, lebih semangat ya untuk menghadapi tantangan. Ya kan pernikahan itu bukan teman loh. Ya nggak Mbak Hari? Nikah itu kan ibarat kata punya satu dimensi yang namanya dimensi seksualitas. Begitu. Baik, semoga menjawab untuk kakak yang tadi bertanya, dan gak usah takut jadi ya dok ya, sikat aja gitu. Kalau kakak kesulitan hubungin WA saya kakak. Baik, Bung Sapan ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik dokter, sebelum kami akhiri silakan semuanya. Baca Tribun Warta Kota, kesimpulan saya ini, seks pada usia lanjut sangat bisa membawa kebahagiaan. Itu nomor 1. Kalau bisa hubungan seks apalagi usia 60 tahun ke atas,
2 jempol. Wih. Iya, 2 jempol karena apa? Tubuhnya masih bugar. Iya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi karena kondisi ada sakit penyakit, ada kondisi hormon yang sudah turun, tidak bugar, segera diobati. Yang ketiga, pernikahan yang dilakukan pada usia lanjut, jangan lagi orientasi untuk memiliki anak. Akan sulit, Mbak Ari, Mas Sabran. Iya. Dan kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri di dalam yang namanya kehidupan seksual pada usia lanjut. Apalagi kota besar, Mbak Ari. Kota besar ini orang kan cuma sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, sementara komunitas dibutuhkan. Nah, seringkali akhirnya para single-single ya, baik janda duda yang istilahnya udah usia lanjut, nah ini kesulitan. Begitu. Demikian, dan terakhir pesan saya, kalau terganggu seksnya pada usia lanjut, sangat mudah dan sangat bisa diobati. Saya praktek di 3 tempat, Bogor, Depok, dan di daerah Pondok Indah. Silakan hubungi WA saya 0813-8231-7586. Tapi mohon maaf ya, jangan telepon. Ya, kita sementara talk show ini juga ada yang telepon. Ya, WA. chat saja, WA. chat WhatsApp pasti saya jawab. Ya, tapi mohon maaf, harus sabar menunggu. Demikian Mbak Ari, Mas Sabran. Baik, terima kasih Baik, terima Dokter kasih, Besar Dokter. dan Bung Sabran. Terima kasih pemirsa dan juga Sobat WK di rumah. Kita ketemu lagi di minggu depan dalam tema yang lebih menarik lagi. Dan ingat, seberapapun usianya pasangan Anda untuk seks usia lanjut lebih bisa untuk lebih bahagia, itu pasti bisa. Pasti bisa. Caranya gimana? Boleh hubungi Dokter Besar yang ahlinya. Selamat malam, terima Malam. kasih dan sampai Ayo. jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.